buat kamu di luar sana yang merasa berbeda dari dulu, sering mengalami pembulian, kekerasan, sampai akhirnya kamu bisa mendapatkan trauma, depresi, stres akibat beban masa lalu, tolong tonton video ini sampai habis. Dan bagi kalian juga yang merasa normal, tolong bagikan juga ke orang-orang yang membutuhkan. Di video ini akan cukup panjang, salah satu video ini, karena aku akan menjadi orang yang bercerita berdasarkan apa yang kualami selama ini. Nah, di sini juga aku lebih banyak cerita personal atau pribadi aku. Biasanya aku mengedukasi karena itu adalah bagian dari materi yang kupelajari, tapi sekarang ini berbeda, aku ingin lebih menceritakan apa yang kurasakan berdasarkan pengalaman emosional, trauma, ya, bahkan kebencian yang pernah aku rasakan dahulu. Oke, jadi gimana rasanya? Tonton sampai habis. Halo, kembali lagi bersama aku, Fernando Prilan Adam. Video ini akan cukup panjang. Biasanya aku tuh buat video itu hanya 10 menit atau dikurang dari 10 menit. Namun kali ini berbeda karena aku akan lebih banyak bercerita tentang apa yang aku alami. Nah, sesuai judul video, aku itu pernah mengalami gangguan jiwa sampai pernah ke psikiater juga. Apa yang terjadi? Karena salah satu penyebab dari masalah-masalah yang aku hadapi adalah selain daripada lingkungan dan juga ternyata adalah agama. Aku tulis di video ini judulnya itu ada 3 sebab. Nah, salah satunya adalah agama. Makanya aku akan disclaimer dari awal, kalau nggak mau salah paham, bagi orang-orang yang sensitif ya, tolong skip aja, atau nggak usah tonton. Karena ini bukan orang-orang yang sensitif, yang mungkin sebenarnya kamu harusnya butuh bantuan. Tapi pada dasarnya, aku sekarang membuat video ini untuk orang-orang yang khusus. Kenapa aku bilang khusus? Karena ternyata banyak sekali orang di luar sana yang mengalami fenomena merasa berbeda, merasa kayak dia tuh bukan bagian dari dunia ini karena dia punya perasaan idealisme yang tinggi terhadap suatu nilai-nilai kebaikan yang tidak diterima oleh kebanyakan orang di dunia ini. Sehingga yang terjadi adalah ketika dia paksakan, dia merasa terbuli, dia merasa bahwa dia tidak cocok dan lain sebagainya. Kalau kamu merasa seperti itu, tolong dengarkan aku di video ini. Aku akan sedikit cerita pengalaman pribadi aku dari kecil hingga saat aku juga masih punya gangguan kejiwaan. Sedikit cerita bahwa gangguan jiwa seperti apa sih yang aku alami itu. Stres, mau bunuh diri, mau bunuh orang lain, dan masih banyak lagi. Tapi aku akan ceritakan kenapa ini bisa terjadi. Aku akan mulai dari waktu aku SD. Dulu, yang pernah nonton video aku yang ini, adalah sedikit cerita tentang gimana aku mengenal Islam. Karena dulu itu aku didikan ya dari kecil itu secara Katolik. Jadi baik dari SD di Tangerang, SD Bruder, sampai pindah ke Pontianak itu juga sekolah di Bruder. Awalnya sebenarnya aku tuh tidak merasakan apa-apa. Karena masih kecil, aku merasa hidup aku tuh ya seperti itu aja. Tapi setelah aku mengingat kembali, ketika aku cukup dewasa, dan ternyata itu adalah salah satu penyebab kenapa aku bisa berpikiran yang dalam tanda kutip itu aneh. Dari kecil aku tuh mengalami gangguan belajar, di mana aku nggak bisa seperti pada anak-anak umumnya yang dia bisa membaca dengan cepat, dia bisa menulis dengan cepat. Nah, aku tuh nggak bisa seperti itu, sehingga pada waktu aku kelas 1, 2, 3 SD di Tangerang, salah satu SD swasta Katolik, Bruder. Nah, aku sering dibilang putri lelet atau putri ayu. Padahal aku laki-laki gitu kan. Tapi sering dibilang putri ayu karena
lambat, sampai pada saat ketika aku pernah berbuat kesalahan, dihukum tuh disuruh jilat lantai. Kalau aku ingat sekarang tuh lucu banget yang kayak gitu. Terus sampai Pontianak juga SD, aku pernah diginin ya. Aku padahal waktu itu tuh nggak salah, aku tuh cuma mau minjemin teman aku yang di sebelah itu penghapus. Gurunya itu di depan tuh bilang kalian nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong. Kalau ngomong aku hukum gitu. Jadi mau tahu nggak aku tuh karena aku tuh cuma gimana caranya mau minjemin penghapus kalau aku nggak ngobrol gitu kan. Ini gitu, ini penghapusnya gitu. Dia datang guru itu ya, langsung aku ditarik, dijambak gitu sampai ke bawah. Sampai terus dia ngomong, kamu ngomong, kamu ngomong. Aku nggak bisa ngobrol waktu itu, aku nggak bisa ngapa-ngapain karena shock, kaget. Nah gitu. Itu aku cuma ceritain sedikit aja ya. Ada sebenarnya banyak sekali hal-hal yang aku dulu rasakan ketika aku mulai SMP karena keluarga aku, orang tua aku mengalami krisis ekonomi, ada kesulitan ekonomi, jadi pindah ke pas SMP itu nggak mau bruder lagi ke SMP negeri, salah satu SMP di Pontianak Timur, yang ternyata di situ tuh lebih banyak dalam tanda kutip tuh anak-anak nakal. Sehingga yang terjadi adalah karena aku itu minoritas, di sana itu lebih banyak mayoritas dalam tanda kutip ini orang-orang Islam, aku banyak sekali mengalami hal-hal yang seperti pembulian, kekerasan fisik, pernah dipukul, pernah dicuri, ya, pernah macam-macam, pernah dipalak dan lain sebagainya, seperti itu. Yang aku justru membuat aku heran, kenapa dengan manusia-manusia ini? Waktu aku kecil itu mikirnya kayak gitu. Aku mikir, ini emang orang-orang Islam nih laknat. Padahal waktu ke SMP itu ya, di waktu itu, karena memang minoritas, jadi aku juga belajar agama Islam. Karena memang kurikulum untuk agama yang lain tuh nggak ada, karena di situ 100% tuh orang Islam. Jadi aku mau nggak mau belajar juga ikut kurikulumnya. Di situ aku mulai bisa berpikir bahwa aku juga sebenarnya dari kecil tuh udah mikir Tuhan itu disalib itu bagi aku ya. Ini agak sensitif tapi ini kan menurut pengalaman aku. Aku selalu berpikir tentang Tuhan gitu. Jadi singkat cerita itu banyak sekali hal-hal yang kurasakan itu seperti benar-benar perpeloncoan dari anak-anak gitu ya, yang katanya tuh Islam. Intinya adalah yang membuat aku kecewa dan sampai sakit jiwa itu waktu itu aku belum merasakan tekanan batin karena waktu itu aku anggap biasa, tapi pada saat SMA, perasaan-perasaan emosional itu mulai muncul. Seperti ada gejala-gejala kebencian, kemarahan yang tidak terluapkan. Sehingga yang terjadi adalah ketika aku ikut bela diri, justru itu malah menjadi salah satu faktor yang buat diri aku sangat keras. Bahkan mukulin orang-orang terdekat aku. Begitu. Di situ aku nggak tahu kenapa pengen banget rasanya itu ingin mengeluarkan apa yang selama ini ku pendam gitu, ku pukul-pukulin gitu, apapun ku pecahkan. Nah, tapi kembali lagi ke SMP ya, banyak banget hal-hal yang harusnya tuh nggak ku alami, kayak misalnya aku mau duduk gitu ya, terus kursinya ditarik sampai akhirnya ini apa, ini kan nggak boleh sebenarnya, saraf di, mohon maaf ya, pantat itu ya, sampai sakit banget rasanya gitu. Buat kamu yang bully aku ya, tapi tenang aja, aku udah maafin kamu. Jadi ya karena sekarang dan dulu berbeda, balik lagi ke SMA. SMA itu pembuliannya itu adalah dengan pikiran. Seperti yang aku bilang dari awal, aku mengalami proses keterlambatan dalam cara belajar, sehingga bukannya didukung tapi malah di dalam tanda kutip itu dibodoh-bodohin juga, seperti itu. Ya pada akhirnya aku lebih banyak berpikir tentang melihat kepada masyarakatnya, anak-anaknya.
Aku sama sekali nggak punya masalah dengan yang namanya agama pada saat itu. Tapi melihat orang-orang dalam tanda kutip nih yang katanya Islam tapi kok banyak, 90% itu aku disakiti oleh orang Islam yang katanya Islam. Sampai akhirnya aku menyadari dan belajar tentang Islam. Bayangin ya, dari anak kecil usia yang masih belum stabil waktu SMA itu, tidak punya pendidikan yang formal seperti anak-anak sekarang yang dia mau belajar Islam di pesantren, jadi santri, walaupun sekarang memang banyak masalah juga ya di berita-berita itu, tapi bukan itu persoalannya. Jadi aku apa-apa tuh belajar sendiri. Kalau aku SMA tuh lebih banyak prestasi aku tuh di bidang bela diri, olahraga, dan menggali, mengulik-ulik tentang agama, tapi secara rahasia. Sampai akhirnya aku kuliah pun di sini mengalami banyak masalah. Aku kuliah S1 tuh sampai 6 tahun. Iya karena itu tadi, karena belum bisa menerima keadaan yang aku tuh dikatakan waktu SD itu, kembali lagi ke SD, pernah dikatakan juga waktu kelas 5 SD itu prematur katanya aku. Waktu itu belum tahu apa arti prematur. Ternyata aku dikasih tahu artinya cacat. Dari situ aku berpikir dan percaya bahwa memang aku tuh cacat secara pemikiran gitu. Dan ternyata itu menjadi keyakinan dalam diri aku pada masa itu sampai aku kuliah juga. Aku tuh berbeda, aku tidak normal. Sehingga apapun yang terjadi ketika aku mau belajar apapun, rasanya tuh nggak masuk. Karena aku menganggap diriku bodoh pada waktu itu. Itulah bahayanya lingkungan. Itulah bahayanya seorang guru yang mengatakan itu kepada aku. Prematur, guru loh, kelas 5 SD aku dikatakan kayak gitu. Dia ngomong, aku masih ingat orangnya siapa. Nah aja aku udah maafin. Nah, jadi sampai mana tadi? Sampai kuliah, prestasi aku juga tidak terlalu besar. Alhamdulillah bisa sih lulus S1. Nah, kok bisa aku juga sekarang beragama Islam? Kalau di video ini kan cukup panjang ya kalau aku cerita. Aku cuma ingin kasih tahu kisah-kisahnya. Salah satu penyebab aku sakit jiwa itu adalah gangguan mental itu karena terlalu banyak orang-orang yang berpura-pura agama Islam. Orang-orang yang berpura-pura beragama Islam padahal dia sendiri nggak ngerti Islam tuh kayak gimana. Islam mengajarkan kesempurnaan, Islam adalah rahmatan lil alamin. Ternyata rata-rata orang-orang yang berperilaku buruk itu datangnya dari orang-orang Islam. Itu yang aku alami sendiri itu. Jadi aku mulai mempelajari Islam bukan dari orangnya, tapi langsung dari Quran. Dan carilah orang-orang yang memang benar-benar kompeten secara logika, rasional. Agama itu tidak logika, namun dia bisa dirasionalisasikan berdasarkan sense. Nah itu ketemunya ketika aku mempelajari ilmu-ilmu pengembangan diri, ilmu-ilmu tentang pikiran, ya, neuroscience dan sebagainya. Makanya penting sekali bagi kita juga bisa memahami tentang keilmuan yang bukan berdasarkan dari agama. Ternyata agama itu lebih banyak metafora dan penggambaran-penggambaran yang wajib kita mengerti, wajib kita imani, namun pengertiannya itu hanya sebatas visualisasi bagi kita untuk mencapai keimanan itu. Jadi panjang banget kalau agama, oke. Nah, singkat cerita sampai akhirnya aku bisa mempercayai bahwa diri aku memang bodoh, diri aku tuh mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak siksaan, mengalami dendam, ya. Akhirnya apa? Yaitu tadi aku mulai kayak stres, depresi, nggak mau ngapa-ngapain, maunya bunuh diri, aku nggak merasa pantas di dunia ini. Dari kalimat aku tidak bisa apa-apa ya pada waktu itu, aku bukan siapa-siapa. Ketika pada masa mengalami gangguan kejiwaan, itu menjadi efek yang sangat bahaya. Karena dari kata-kata aku tidak bisa apa-apa, aku tidak mau apa-apa, lebih baik aku meninggal, lebih baik aku mati. Nah,
itu bahaya banget kalau kita memang tidak punya mindset positif. Nah, mindset positif itu harus didapatkan dari mana? Pertama dari belajar, dari menampung energi positif. Ini banyak banget teorinya atau banyak banget hal-hal yang harus dilakukan dulu. Sampai akhirnya aku bisa ke posisi sekarang. Seperti ini, aku tetap menganggap diriku bukan siapa-siapa. Tapi, nah, bukan siapa-siapa ini bisa aku maknakan dari sudut pandang yang positif, in a positive way. Dimana karena aku bukan siapa-siapa, maka aku harus terus berusaha sampai aku menjadi siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa, makanya aku harus terus berusaha mendapat ridhonya Allah, ridhonya Tuhan, agar aku tetap bisa mendapatkan nikmat dan rahmatnya, kayak gitu. Gak bisa hanya kita itu di satu sisi bilang, oh karena aku bukan siapa-siapa, jadi aku gak pantas lah, gak pantas bisa ini, atau gak pantas mendapatkan itu. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang tidak mengerti tentang mindset itu sendiri karena dipikir mindset hanya sebatas pikiran yang terlintas. Padahal mindset itu adalah gabungan fondasi informasi yang kita sudah dapatkan dari dulu hingga sekarang. Salah satu penentuannya adalah ketika dia berucap, berperilaku, bertindak lebih banyak ke arah mana, negatif atau positif. Semua di dunia ini tuh maknanya netral sampai bisa kita maknai sendiri. Makanya maknanya subjektif. Ketika aku mengalami sebuah fenomena gangguan jiwa, yang ku pikirkan adalah dari makna yang negatif. Karena ternyata penemukan-penemukan emosi tersebut yang sudah ku dapatkan dari kecil, itulah yang membuat aku ya banyak sekali pemikiran-pemikiran sampai ke syaraf. Makanya kalau orang-orang sakit jiwa itu kan rata-rata dia yang rusak syarafnya. Alhamdulillah aku nggak ada kerusakan syaraf. Yang paling penting adalah dulu aku pernah ke psikiater. Psikiaternya tuh malah karena aku ngomong tuh agak lambat. Dia langsung ngomong kayak gini. Kamu ngomong kok belit-belit gitu. Kayak anak TK. Bayangin ada psikiater kayak gitu. Jadi, aduh, memang dunia ini nih ya banyak banget orang-orang yang sebenarnya hidup ini harus diakui memang orang-orang yang sakit jiwa itu, gangguan jiwa itu banyak. Orang-orang pembuli itu sakit jiwa, tapi karena dia itu lebih banyak mengeluarkan energi negatifnya kepada orang lain, sehingga dia kayak baik-baik aja. Padahal dia itu juga sakit. Banyak banget orang-orang yang sakit di luar sana tapi nggak sadar. Nah, jadi di video ini khusus kepada kamu yang merasa tertindas, merasa terhina, merasa diremehkan, merasa nggak bisa apa-apa, karena kamu punya nilai-nilai kebaikan, idealisme kamu tinggi, sensitivitas kamu tinggi, kamu ingin menyayangi, kamu ingin disayangi. Kalau kamu masih belum bisa melepaskan dendam traumatik beban, kamu bisa sharing ke aku juga secara personal dan aku bisa bantu kamu sampai bisa merasakan kebahagiaan seperti yang aku rasakan saat ini. Terserah aja, orang-orang tuh yang banyak, orang-orang jahat tuh yang banyak di luar sana, tapi bukan berarti kita harus menghindari mereka, tapi bagaimana caranya agar kita tuh bisa imun. Setelah aku sadari kesimpulannya, aku baru bisa menyadarinya ketika aku belajar dan akhirnya sudah berada di fase sekarang. Dan itu nggak gampang memang akhirnya. Salah satu penyebab utamanya itu lingkungan, apalagi berada di lingkungan yang dulu tuh dalam tanda kutip memang kesulitan keuangan tuh akhirnya menjadi pengaruh juga ya bagi orang-orang atau terutama aku sendiri juga karena berada di fase yang kayaknya nggak bisa apa-apa gitu. Padahal memang itu hanya mindset. Tapi kenyataannya memang banyak sekali orang-orang yang terjebak di situ, makanya harus dibantu. Oke, yang pertama itu memang lingkungan. Yang kedua itu adalah bagi aku sebenarnya agama, orang-orang yang mengakunya beragama. Pemahaman aku sekarang adalah ini orang-orang yang pura-pura beragama Islam. Bagi aku, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam. Pertanyaannya adalah Islam yang seperti apa? Ternyata Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin, bukan orang-orang yang mengaku beragama Islam. Dan banyak akhirnya aku menjadi sakit sendiri kalau mikirin itu dan mikirin orang-orang yang kayak begitu. Yang ketiga adalah faktornya diri aku sendiri. Nah, jadi ini aku menceritakan 3 sebab yang membuat aku sakit jiwa.
diri aku sendiri, bukan aku nyalahin diri sendiri. Dulu iya aku nyalahin diri sendiri, tapi sekarang ternyata aku memang harus banyak belajar dan menerima. Nah ini penting, ini yang biasanya itu kadang masih banyak orang sulit menerima. Salah satu faktor penyebab kita tuh sakit adalah diri kita sendiri. Karena itu kita harus terus belajar, bersyukur, berdoa itu. Itu penting banget. Ketika kita tidak banyak belajar dan kita memahami suatu fenomena maknanya negatif, maka akan menjadi perilaku kita, mindset kita, perasaan, ya, belief system kita yang negatif. Nah ini bisa bahaya banget. Kalau kamu masih punya masalah seperti aku, silakan bisa aku bantu, lepasin bebannya. Kalau butuh bantuan profesional juga silahkan, pergi ke psikiater juga boleh. Intinya, jangan pernah lama-lama menyimpan emosi negatif, dendam, traumatik, dan lain sebagainya. Itu sangat negatif, itu sangat merugikan diri kita. Orang-orang yang buruk itu akan tetap ada, itu bukan urusan kita, itu urusannya mereka. Bener, bahkan salah satu cerita aku sedikit kasih tahu, orang-orangnya kayak gitu minjem duit ke aku udah tahu bakalan kayak gimana. Ini salah satu teman SMP aku nih, yang aku tahu memang dulu kayak gimana. Aku udah tahu endingnya kayak gimana. Dia janji bakal balikin, aku tagih nggak balik-balik. Ya gitulah hidup, hidupnya akan begitu-begitu aja. Jadi jangan takut untuk selalu berusaha berbuat baik, karena pasti ada nilai dan balasan yang baik juga, lebih banyak malah. Dan sekarang aku lebih banyak bersyukur yang kalau misalnya aku tidak mendapatkan pengalaman itu di waktu kecil, aku nggak akan bisa sekuat sekarang, yang harus bertahan, survive di dunia ini. Jadi benar-benar harus thrive, harus kuat, harus mandiri, dan itu bagi aku juga salah satu hikmah, kayak gitu. Akhirnya aku sekarang lebih banyak merenung, bersyukur, mengambil hikmahnya, ya banyak sekali rasa syukur, ikhlas, dan pasrahkan aja. Dan aku juga mendapatkan apa yang kuinginkan kok ternyata. Kebahagiaan, kedamaian, dan itu gak ada gantinya. Intinya memang dunia ini berputar. Bagi kamu yang sekarang masih merasa tidak baik-baik saja, ayo kita berusaha bangkit sama-sama. Banyak sekali kok di dunia ini hal-hal kebaikan, kebahagiaan, keindahan. Kita nggak perlu mikirin, nggak perlu dengerin orang-orang yang buruk. Mereka itu emang udah sakit jiwa juga kok. Dan mereka itu sendiri yang akan merasakan efeknya, dampaknya. Nah, khusus sekarang aku ingatkan kembali kepada orang-orang yang punya nilai-nilai kebaikan. Gak ada kata-kata sebenarnya orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, itu gak ada. Ya, orang baik tetaplah menjadi orang yang baik. Karena memang pada dasarnya dunia ini itu bukan jahat atau baik, tapi dunia ini netral. Justru adanya keburukan ini biar kita tuh bisa jadi imun. Nah, akhirnya kita tahan, banting terhadap segala sesuatu yang membuat diri kita tuh harusnya jatuh. Tentunya apa yang ku rasakan aja ini aku ceritakan. Gak bisa banyak berdampak terhadap orang-orang yang mungkin masih mengalami fenomena atau masalah-masalah yang lebih berat daripada aku. Tapi poinnya adalah yang utama, satu hal yang pasti, siapapun pasti bisa bangkit, siapapun pasti bisa berjuang, apapun keadaannya dia, dan siapapun itu pasti bisa mendapatkan hikmah, manfaat dari kebaikan yang dia jalankan selama ini. Kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komentar, tanyakan aja secara langsung personal ke aku. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Sebenarnya banyak banget tadi yang ingin ngomongin, tapi berhubung ceritanya tuh masih banyak, jadi kayak di kepala aku tuh semeraut. Yang ingin ku sampaikan adalah saat ini aku merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga. Aku bisa melepaskan semua dendam, traumatik, semua beban-beban, dan akhirnya aku bisa menjadi manusia seutuhnya gitu. Yang nggak harus menyakiti orang lain, nggak peduli ketika disakiti, karena itu tidak lagi nempel di diri aku dan bahkan balik lagi ke diri dia. Salah satu
kunci energi seperti itu. Nah, nanti aku akan ceritain gimana di video berikutnya atau di video nanti ya, di video yang akan datang, di video-video kedepannya. Kenapa ada orang-orang yang berbeda, kenapa ada orang-orang yang dibenci, kenapa ada orang-orang yang masih merasakan keburukan orang lain, dan kenapa masih banyak orang-orang itu yang seperti merasa tersakiti. Kenapa sih orang-orang baik selalu tersakiti? Nah, nanti akan aku ceritakan juga di video berikutnya. Sampai di sini dulu video sekarang dan sampai jumpa.